Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kita membahas apa aja sih, Kak? Kita akan membahas apa itu kalimat efektif dan tujuan kita belajar kalimat efektif. Simak video ini sampai selesai ya. Kalimat efektif itu apa sih, Kak? Oke, aku akan jelasin apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya, sebuah kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang tidak membuat pembaca atau pendengar kebingungan. Pesan yang diucapkan atau pesan yang disampaikan yang ditangkap oleh pembaca dan pendengar sama dengan maksud dari penulis. Bisa dipahami ya sampai di sini? Lantas, apa sih pentingnya kita belajar tentang kalimat efektif? Tujuannya adalah agar kalian bisa menulis ataupun berbicara dengan tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, tidak menimbulkan kebingungan atau kerancuan bagi orang lain. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu keutuhan, ketegasan, kehematan, dan kelogisan. Ciri-ciri tersebut memuat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak bertele-tele. Yang kedua, kesatuan dan kesopanan dalam kalimat. Selanjutnya, hemat kata. Lalu tepat makna, menggunakan diksi yang tepat. Terus memiliki unsur pokok kalimat yaitu S dan P. Subjek dan predikat. Lalu taat pada total aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kata yang padanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Lalu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan, penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat yaitu dalam bentuk yang logis dan sistematis. Untuk ciri yang pertama yaitu keutuhan. Keutuhan adalah keseimbang antara pikiran dan gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya yaitu kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Menghindarkan pemakaian kata di depan, di dalam, bagi, untuk, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu yang salah. Yang benarnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu yang benar. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, menempatkan kata penghubung intra-kalimat tunggal pada awal kalimat. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Selanjutnya yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan untuk kata atau frasa berimbuhan yang memiliki kesamaan atau kesejajaran baik dalam fungsi maupun bentuknya. Jika bagian kalimat itu menggunakan verba berimbuhan di, bagi kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di. Lagi dan begitu juga dengan menggunakan verba lainnya. Contohnya, anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Selanjutnya, yang kita bahas itu kehematan kalimat efektif. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Setiap kata haruslah memiliki fungsi yang jelas dan tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan. Penggunaan kata yang berlebihan justru akan mengaburkan dan memperlemah maksud kalimat itu. Contohnya, sejak dari pagi dia bermenung. Yang benar itu sejak pagi dia bermenung, tidak menggunakan kata dari lagi. Oke? Yang selanjutnya yaitu kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan kalimat ini.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat itu tidak logis, tidak masuk akal. Yang logis adalah sebagai berikut. Bapak Menteri, kami persilahkan. Jenis kalimat efektif, kalimat langsung, kalimat tak langsung, kalimat argumentasi, kalimat formal, kalimat majemuk, kalimat interrogatif atau tanya, kalimat imperatif atau perintah, kalimat pengandaian, kalimat lengkap, dan kalimat tak lengkap. Jenis kalimat efektif yang pertama yaitu argumentasi formal dan kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Transformasi kalimat. Serangkaian penyusunan beberapa unsur bahasa dari bagian struktur dasar ke struktur turunan. Pertama, gramatika. Misalnya minum-minum, minuman, meminum. Kalau konkret itu abstrak. Kalau menambah, mengurangi, menata kembali unsur. Kalau kalimat tunggal itu biasa majemuk. Kalau aktif itu diubah jadi pasif. Contohnya, kucing minum susu setiap hari. Dia mengundang temannya pada acara minum-minum di malam hari. Saya merupakan peminum kopi. Nah, jadi ini terdiri dari satu kata tapi bisa menjadi beberapa makna. Selanjutnya yaitu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pemberian imbuhan. Contohnya dikarenakan, yang benarnya yaitu karena. Selanjutnya penggunaan kata yang tidak sesuai konteks. Contoh, preman itu gugur tadi malam. Itu salah, gugur tidak cocok untuk diberikan kepada label preman. Selanjutnya yaitu salah memilih sinonim. Contoh, lebar, luas, dia salah. Selanjutnya kesalahan ejaan. Contoh, karena. Yang benar karena. Kementerian, kementerian. Apotik, apotek. Ungkapan idiomatik. Kalimat yang memiliki arti khusus, konflik konstruksi khas pada suatu bahasa yang salah satu unsur atau katanya tidak dapat dihilangkan. Contohnya, berat hati, mata keranjang, batu loncatan, meja hijau, gulung tikar, buah tangan, dan mata-mata. Nah, maksudnya adalah misalnya kalau kita hanya menggunakan satu kata, misalnya meja hijau, meja. Nah, itu memiliki arti yang berbeda lagi. Kalau meja hijau kan artinya itu pengadilan. Kalau meja saja itu ya meja. Selanjutnya yaitu kalimat topik. Kalimat yang menyatakan ide utama dari sebuah paragraf atau tulisan. Kesatuan atau kohesi, kesatuan itu satu ide pokok yang jelas. Kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertahankan kesatuan yang satu dengan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sama si Nanda. Cakep. Jangan lupa membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. And See you next time. Satu lagi Kak. Satu lagi. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for watching. Do you make it shine, shine, shine? You